Regu S036 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Toleransi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menurut Perspektif Al-Quran. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jalal Indonesia daulatan mustaqillah bi anwa'il adatal mukhtalifah walidzalika aujami'inal ukhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dewan Hakim dan para hadirin, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan negara dengan salah satu multikultural terbesar di dunia. Bahkan Indonesia juga memiliki julukan Heaven Earth karena keindahan alam dan panoramanya yang elok dan mempesona. Tanahnya yang subur dan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Bahkan hadirin, Indonesia juga memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan jumlah kependudukan mencapai 270 juta jiwa, 718 bahasa yang berbeda, 1.340 suku yang bermacam-macam, dan 300 etnik yang tentunya memiliki ragam keunikannya tersendiri dengan perbedaan agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Seperti yang dikatakan oleh Pujiono dalam lagunya yang berjudul Manisnya Negeriku. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Ragam suku dan budaya, dari Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Namun harus kita akui hadirin, sejak zaman Juliet dan Romeo hingga zaman Joko Widodo, persoalan etnisitas, persoalan rasionalitas, persoalan heterogenitas yang dibayang-bayangi politik identitas merupakan sebuah realita yang sangat paradoks. Dengan semangat multikultural di dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
Tentu saja hadirin, apabila semangat etnisitas, rasionalitas yang dibayang-bayangi politik identitas ini kita biarkan tumbuh subur, maka potensi konflik yang ada di negeri ini laksana api dalam sekam. Sekali-kali bisa padam, namun sekali-kali bisa berkobar, menyala, dan membakar nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar tersebutlah, sebagai anak bangsa yang prihatin atas fenomena tersebut, tergugahlah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan yang berjudul Toleransi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menurut Perspektif Al-Quran, dengan berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ayat tadi menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab merupakan landasan normatif yang melukis tentang keberagaman. Secara balaghah, ayat tersebut merupakan kalam khobari yang diawali dengan huruf nida. Ya ayyuhan nas, Wahai seluruh umat manusia. Menurut Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Sofatut Tafasir,
Khitab dari ayat ini adalah bijamil basar, yakni untuk seluruh umat manusia. Seruan tadi diiringi dengan informasi ilahi tentang dasar awal penciptaan seorang insan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, وجعلناكم شعوبا وقبائل. menurut Muhammad Abid Al-Jabri yang diperkuat oleh analisis Hasan Hanafi dan dasar Habib Abu Zaid, seruan Allah tadi merupakan inti dari keberagaman, yakni sikap mental yang terbuka secara sama tanpa menghiraukan perbedaan agama, budaya maupun bahasa. Yang terpenting hadirin, dari perbedaan itu semua adalah sikap saling mengenal di antara kita, serta saling menjalin komunikasi yang harmonis dan kasih sayang yang tiada terbilang. Begitulah penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir. Dewan Hakim dan para hadirin yang kami muliakan dan kami banggakan, timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menyikapi kemajemukan bangsa Indonesia ini sebagai suatu berkah? Jawabannya adalah, sebagai umat mayoritas, mari kita saling menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah di negeri kita ini. Meskipun kita berbeda suku, berbeda adat istiadat, Berbeda organisasi maupun berbeda partai pilihan, tetapi kalau satu akidah, tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Hadirin, sikap toleransi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Katakanlah Nabi Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu
dan untukku agamaku. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin wal hadirah rahimakumullah. Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim asal Mesir, pada abad ke-15 dalam kitab Asbabun Nuzul menjelaskan bahwa turunnya surah Al-Kafirun merupakan tanggapan dari kehadiran beberapa tokoh kaum musyrikin yang meminta kompromi menyangkut agama dan kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim menjelaskan riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa orang kafir bersedia memberikan harta yang berlimpah dan wanita yang disukai apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengolok-olok kepercayaan mereka. Bahkan hadirin, orang kafir bersedia menyembah Tuhan umat Islam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia menyembah Tuhan mereka. Di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain 1997, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti menuliskan bahwa orang kafir meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala mereka selama setahun. Dalam keadaan di atas, turunlah surah Al-Kafirun sebagai penegas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya tidak akan menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, turunnya surah Al-Kafirun membawa makna kerukunan dan toleransi beragama selagi tidak mencampuri urusan akidah dan tauhid. Dewan Hakim dan para hadirin yang kami muliakan dan kami banggakan, Islam menganjurkan toleransi, tidak memaksa dalam hal agama, tetapi membiarkan setiap agama menjalankan ajarannya. Inilah esensi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di dalam kitab Tafsir Al-Misbah memberikan syarahan ayat tersebut dengan redaksi, bagimu kemusyrikanmu dan bagiku keyakinanku. oleh karena itu, sebagai upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mulai hari ini mari kita samakan langkah, seragamkan gerakan, satukan persepsi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, tetapi dengan perbedaan mari kita saling melengkapi dan saling menghargai. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku orang Sunda, orang Sadayana sadulur, Hai saudara-saudaraku orang Bugis, pada idi sila sureng. wahai saudara-saudaraku orang Jawa, awak dhewe kabeh seduluran, dan wahai saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, sebangsa dan setanah air. Mari kita jadikan perbedaan ini sebagai jembatan emas untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini kita bina dengan cara saling melengkapi, saling menghormati, dan saling bertoleransi. Hadirin sekalian, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Dari uraian tersebut dapat kami tarik mutiara kesimpulan bahwa multikultural dalam Islam merupakan hal yang niscaya yang harus diterima tanpa ada rasa curiga dan prasangka. Dan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang ada, maka saling bertoleransi adalah jawabannya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Kalau tersesat di ujung jalan, Eloklah balik ke pangkalnya. MTQ Nasional ke-30 telah kami sukseskan. Semoga mendapat ridho darinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.